Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai tata nama senyawa alkana. Di situ kan ada beberapa syarat untuk bagaimana cara menamai atau memberi nama senyawa alkana. Di sini saya akan beri contoh lagi. Jadi gini ya anak-anak. Atom C itu bisa mengikat 4. Jadi punya 4 tangan ibaratnya. Jadi di sini ada C, ini kan tangannya sudah ada 1, jadi dia mengikat hanya 3. Hanya ada 3. C yang di sini, ini kan tangannya sudah 2, kanan kiri. Jadi dia masih punya 2 tangan lagi, mengikat H. Jadi di sini hanya 2. Sama di sini C itu punya 2 tangan, lalu mengikat lagi masih 2 kan, jadi H2. Di sini C-nya punya 1 tangan, di sini karena tinggal 3, di sini H3. Nah ini lurus, rantainya lurus. C-nya ada berapa? Kita hitung jumlah C-nya. C-nya ada 4. Kalau 4 itu namanya adalah butana. Biasanya rantai lurus itu diberi nama depannya N butana, seperti itu. Nah, untuk yang nomor B, di sini ada rumus struktur seperti ini. Apa namanya? Kita cari rantai terpanjang dulu. Boleh ini mendatar gini boleh, atau gini. Sama ya. Kita ambil yang datar aja. Mau dari sini kanan atau dari kiri penomorannya, kita lihat cabangnya di sebelah mana. Karena ini sama, mau dari kanan atau dari kiri, bebas kita memberi nomor 1, 2, 3. Di sini kalau CH3 saja namanya apa? Metil. Cabangnya namanya metil. Nah, ini rantai utamanya ada 3 namanya propana. Ini metil ini terletak di cabang nomor berapa? Nomor 2, berarti 2 metil propana. Seperti itu cara pemberian nama. Nah, sekarang dibalik. Kalau di sini ada nama ini 2,2,3 trimetil pentana. Berarti kamu bikinnya di sini kan nomor 2 itu. Nah, soal yang nomor 2 yaitu tulis rumus strukturnya. Jadi kamu disuruh membuat rumus struktur dari nama ini 2,2,3 trimetil pentana. Nah, pertama kamu buat dulu pentana. Pentana itu ada 5. Jadi di sini kamu tulis C-nya ada 5. C-nya 5. Karena di sini lalu kamu beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Bebas pemberian nomornya boleh dari kanan atau dari kiri. Di sini nomor 2, 2, 3. Berarti nomor 2 itu cabang, ada 2 karena di sini ditulis 2 kali. Cabangnya 2. Lalu nomor 3. Nah, di sini trimetil, berarti semua cabangnya itu metil. Metil itu CH3. CH3. Di sini juga CH3. Nah, sekarang kita tinggal memberi tambahan. Di sini hanya ada berapa, dan berapa. Poin utamanya itu yang harus kalian ingat, C itu punya 4 tangan. Jadi kalau C di nomor 1, ini kan sudah punya 1 tangan ini. Berarti dia tinggal 3 tangan lagi yang belum terisi. Jadi di sini H-nya itu ada 3. Nah, C yang kedua ini sudah punya 4 tangan, berarti cukup C saja. C yang ketiga ini sudah punya 3 tangan, berarti di sini tinggal menambahkan H1. Lalu C yang keempat ini ada 2 tangan, berarti di sini tinggal menambahkan H-nya ada 2 lagi, biar jadi 4. C yang terakhir nomor 5 ini kan punya 1 tangan. Berarti kurang 3, di sini mengikat hanya 3. Jadi hidrokarbon itu hanya ada C dan H gitu. Bisa dipahami ya. Nah, kalau yang ini
tulis rumus strukturnya. 2 metil 3 etil oktana. Berarti kita pertama bikin oktananya dulu. Oktana itu ada 8. Jadi kita buat 8 dulu. C-nya ada 8. 1 2 3. Selanjutnya C-nya kan ada 8. Kita beri nomor 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalau sudah di sini 2 metil, berarti angka 2 ini punya cabang metil. Metil itu CH3. Lalu nomor 3 itu cabangnya etil. Boleh kamu bikin di bawah, boleh bikin di atas, bebas. Etil itu C2H5. Selesai, tinggal kita tambahkan H. Di sini untuk C yang pertama ini kan punya 1 tangan, berarti H-nya ada 3. C yang kedua ini kan sudah punya 3 tangan, berarti kita tambahkan hanya 1 saja. H itu boleh kamu tulis di belakang, C boleh di depan C. Nanti kamu kalau mendapatkan soal hanya di depan C bingung, sama aja ya. Jadi di sini C yang ketiga ini kan punya 3 tangan, boleh kamu tulis di sini hanya 1 saja. Ini sudah punya 2 tangan, berarti tinggal hanya nambah 2. C yang kedua ini juga 2 lagi. Ini boleh kamu tulis hanya di sini H2C gitu boleh. Di belakang sini juga boleh. C yang ke-8 itu punya 1 tangan, berarti kurang berapa? 3. Nah, ini adalah hasil jawabannya. Soal yang keempat, contoh soal yang keempat. Ini beri nama senyawa berikut. Di sini ada jebakan. Di sini ada C2H5. Ini nanti biasanya yang menjebak. Kalian biasanya ngitungnya mulai dari sini. Jadi pertama kalian itu harus tentukan dulu rantai utamanya dulu. Rantai utama 1 2 3 4 5. Nanti atau bisa gini bentuknya. 1 2 3 4 5. Atau di sini 1 2 3 4 5. Semua 5. Padahal kita terkecoh. Di sini C-nya itu ada 2. Jadi harus kita ubah dulu biar kita nggak terkecoh. Ini harus kita ubah dulu. H3C, HC, HC, CH, CH3. Di sini C2H5 harus kita pecah. Jadi biar kita nanti tidak terkecoh. CH2 jadi CH3. Apakah C2H5 dengan ini itu sama? Sama. Ini C-nya ada 2. H-nya ada berapa? 2 ditambah 3, 5. Jadi ini itu sama dengan C2H5. Sama saja. Lalu ini ke bawah CH2, CH3. Di sini CH3. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa menentukan nomor rantainya. C-nya 1 2 3 4 5 6. Tuh, jadi 6. 6 itu bisa mulai dari atas atau dari bawah. Mana yang terlebih dahulu? Kalau dari atas itu nanti punya cabangnya di nomor 3. Kalau dari bawah itu punya cabangnya di nomor 2. Berarti mulainya dari bawah sesuai aturannya. Jadi diambil yang paling awal punya cabang. 1 2 3 4 5 6. Cabangnya berarti ini, lalu ini, dan ini ada 3 cabangnya. H3C dan CH3 itu sama aja, namanya metil. Ini metil, ini juga metil. Nah, ini bagaimana? Ini kan C2H5. C2H5 itu etil. Nah, kita bisa beri nama E sama M duluan mana? Duluan E, berarti etilnya dulu yang kita tulis. Etil itu di nomor berapa? 3. Ini nomor 3. 3 etil, metilnya ada 2. Di nomor berapa saja? 2 dan 4. Dimetil, karena 2 jadi namanya dimetil. Ini
rantai utamanya C-nya ada berapa? Ada 6. 6 itu heksana. Gitu. Bisa dipahami ya?